Pada video kali ini kita akan membahas tentang directory and path. Directory dan path. PATH, path. Nah, apa itu directory? Apa itu path? Directory itu bisa juga disebut dengan folder. Jadi itu merupakan folder yang ini ya. Misalkan dalam MATLAB, folder MATLAB dia isinya MATLAB X, misalkan ini isinya adalah ini. Nah, directory itu adalah folder ini. Nah, terus kemudian apa yang dimaksud dengan path? Path itu adalah suatu alamat directory yang nanti akan digunakan oleh MATLAB untuk mencari. Jadi path itu adalah alamat untuk mencari suatu file yang digunakan oleh MATLAB. Nah, contoh path itu adalah ini. Jadi di current folder itu ada e.2/yt/matlab spasi x underscore x. Nah, ini artinya di folder sekarang yang ini yang digunakan untuk MATLAB untuk mencari sesuatu nanti sesuai dengan perintah kita, itu ada di folder E, ada di drive E. Drive komputer kan ada CDE. Nah, ini kebetulan saya buat di drive E. Kemudian dia di folder YT. Kemudian dia di subfolder MATLAB X. Jadi MATLAB underscore X ini adalah subdirectory atau subfolder dari YT. Nah, keseluruhan ini E sampai ini e.2/yt/matlab x ini adalah disebut dengan path, PATH, path. Nah, dalam current directory atau path ini kita temukan, atau isinya ini saya bikin isinya seperti ini. Ada video MP4, kemudian ada M file dan ada MAT file, dan juga ada JPG file atau picture. Nah, apa gunanya path ini? Ini bisa kita ini ya. Jadi path yang sekarang ini diakses oleh MATLAB itu bisa kita ketahui dengan menggunakan sintak PWD atau dengan komen PWD. Nah, ini adalah pathnya yang digunakan oleh MATLAB saat ini, sama dengan yang di convert ini, yaitu e.2/yt/matlab x. Nah, bagaimana cara kita mengakses pathnya ini? Kalau secara enak, secara menggunakan ini pakai ini pencet panahnya, nanti kita pilih mana folder yang akan digunakan untuk menyimpan file kita, atau yang akan digunakan untuk MATLAB untuk mencari file tersebut. Ini bisa kita gunakan yang ini, kita klik, kita pilih, atau pakai ini folder mana yang kita ini browse for folder yang nanti akan digunakan MATLAB untuk menyimpan maupun mengakses suatu file. Nah, kalau secara manual atau secara program ini kita bisa akses seperti ini. Kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau kita pengen ke pathnya ini, kalau kita mau mengubah directory atau mengubah current folder, kita bisa gunakan command cd. Cd itu adalah berarti change directory. Change directory kita misalkan mau kita ulang ini ya, kita mau mengakses yang ini, kita akses ke drive E, kemudian kita menuju ke folder YT, kemudian di subfolder MATLAB X. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan yang tanda panah ini, kita browse atau kita ketik secara manual di sini. Nah, ini pun kita bisa gunakan tidak satu baris juga bisa. Misalkan kita pakai cd_e_2/enter, kemudian cd spasi yt, kemudian cd spasi MATLAB X. Itu juga sama aja hasilnya. Kalau kita enter, nah ini tetap ya, karena tidak berubah. Kalau pengen berubah, misalkan kita tujukan current foldernya di C, berarti cd c.2/folder apa, terserah kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan path. Kemudian apa gunanya path ini? Ini kita gunakan untuk mengakses file yang ada di folder tersebut. Misalkan sebagai contoh kita sudah punya M file. Nah, jadi
gunanya current folder ini adalah untuk mengeksekusi file yang M file. Misalkan ini ada contoh yang saya buat, ini saya buat dalam M file atau script file ya, dengan editor. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya apa itu tentang script file atau editor ini. Nah, untuk sementara ini saya buat langsung aja, yaitu bahwa contoh.m ini saya isi program dengan ini panjangnya 500. Jadi nanti ketika M file ini dieksekusi, dia akan membuat variabel yaitu panjang sama dengan 500, kemudian variabel lebar sama dengan 50, dan luasnya itu adalah panjang kali lebarnya. Jadi M file ini itu adalah sebuah program MATLAB-nya. Nah, kalau kita mau mengakses ini, ini misalkan saya kasih file namanya contoh.m, saya close, maka kita bisa langsung ketik di sini contoh. Nah, ini kalau diperhatikan ya, ini saya enter, ini kan di workspace-nya belum ada variabel yang disimpan. Yang disimpan cuma ans ya, ans yang tadi yang kita ketik pwd tadi itu adalah current path atau path yang sekarang digunakan. Nah, kalau saya ketik contoh, dia akan mengeksekusi program dengan file contoh.m ini. Nah, kalau ini saya enter, tadi kan ada panjang, lebar, dan luas, berarti nanti akan muncul variabel di workspace yang namanya adalah panjang, lebar, dan luas. Kita enter. Nah, maka akan muncul lebar, luas, dan panjangnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan current folder atau path yang salah, itu tidak akan bisa mengeksekusi yang contoh M ini. Oke, contoh kalau ini saya ganti current foldernya ini, misalkan jadi tetap E, gitu aja, atau C. Nah, kita pindah ke yang C, misalkan yang C, kita pindah ke yang C. Nah, ini sudah ada program yang C, kita pindah ke folder C karena kita menggunakan path C. Misalkan kita masuk ke ini aja C, misalkan kita masuk ke ini apa ya, brother misalkan. Nah, ini kelemahan dari MATLAB ini, dia tidak bisa mengakses path atau folder yang menggunakan spasi, dia harus tidak ada spasinya. Ini kalau kita gunakan brother kan tidak ada spasi, ini bisa kita masuk ke current foldernya brother. Kalau yang menggunakan spasi, misalnya tadi program file, itu tidak bisa. Nah, itu kelemahannya. Nggak tahu yang versi sekarang mungkin udah bisa ya. Nah, tadi kan ada contoh ya, kita punya file contoh atau program contoh.m. Nah, sekarang kita eksekusi dari current folder yang browser, bisa enggak? Nah, ini tidak bisa. Komennya adalah undefined function or variable contoh. Jadi contoh di sini itu merupakan fungsi yang tidak didefinisikan atau merupakan variabel yang tidak jadi ini fungsi yang tidak didefinisikan atau variabel yang tidak didefinisikan. Jadi urut-urutannya gini, kalau kita mengetik suatu komen, misalkan kita ketik contoh ini, kita ketik contoh itu urut-urutan yang dilakukan MATLAB itu ada 4. Jadi yang pertama, MATLAB itu akan mengecek apakah contoh ini merupakan variabel. Kalau contoh merupakan variabel, dia akan langsung menampilkan nilai dari contoh ini. Misalkan kalau ini kan lebar sudah merupakan variabel ya, kita ketik lebar berarti dia langsung ketemu. Langsung dia menampilkan berapa nilai yang tersimpan dalam variabel lebar. Nah, ini kalau dia merupakan variabel. Nah, kalau ternyata dia tidak merupakan variabel yang sudah tersimpan di workspace, dia akan mengecek apakah problem 1 ataukah perintah atau komen yang kita tuliskan itu merupakan komen. Kalau iya berarti dia ada eksekusi, kalau tidak ya berarti lanjutkan ke langkah yang ketiga. Jadi yang pertama, kalau kita mengetik suatu komen, maka MATLAB itu akan mengecek apakah dia merupakan variabel. Kalau dia variabel, dia akan menampilkan nilai dari variabel tersebut.
Kalau tidak merupakan variabel, dia akan mengecek apakah dia merupakan komen. Kalau ternyata komen, dia akan mengeksekusi komen tersebut. Kalau tidak, berarti dia akan lanjut ke langkah 3, yaitu dia akan mencari di current directory. Nah ini, yang ketiga, dia akan mencari di current directory file dengan nama yang kita ketikkan tadi. Misalkan contoh itu bukan merupakan variabel, di sini belum ada, dan bukan merupakan komen built-in-nya MATLAB. Nah, dengan demikian dia akan mencari di current folder ini file MATLAB, file M file yang namanya contoh, ternyata tidak ada. Nah, ketika dia tidak ada, dia akan mencari lagi di subfoldernya. Kalau subfoldernya ternyata juga tidak ada, berarti dia akan ini, komennya ini. Nah, jadi secara ringkasnya, kalau kita mengetik suatu komen, misalkan dia contoh seperti ini, dia akan mengecek. Kalau dia variabel, dia akan menampilkan variabel. Kalau tidak, dia akan melanjutkan langkah yang kedua, yaitu ngecek apakah dia komen atau bukan. Kalau dia merupakan komen, dia akan melanjutkan perintah tersebut. Kalau tidak, dia akan lanjut ke langkah 3. Dia akan mencari di current folder nama file tersebut. Kalau ada dan bisa dieksekusi, yaitu .m, dia akan mengeksekusi file tersebut. Kalau tidak, berarti dia akan mencari di subfoldernya. Kalau subfoldernya ternyata juga tidak ada, dia akan error seperti ini. Nah, dengan demikian, dengan contoh ini, kita ketik contoh itu tidak ada di current folder dan juga tidak merupakan variabel, maka dia akan error. Nah, untuk mengeksekusi contoh ini, kita harus rubah current variabelnya seperti yang tadi, yang kita simpan di mana tadi, di yang contoh .m tadi. Tadi kan di drive E ya, berarti kita buka lagi E, kemudian dia di folder YT, kemudian dia di subfolder MATLAB X. Nah, di sini kan kita tahu ada file namanya contoh.m. Nah, kalau kita ingin mengetahui isi dari MATLAB-nya ini, kita bisa ketik dir. Directory dari MATLAB itu adalah ini semua. Nah, ini ada contoh.m yang bisa kita eksekusi. Oke, kemudian untuk tahu eksekusi untuk tahu folder tertentu ya kita bisa dir kemudian nama filenya apa. Kalau ini kan sudah dalam MATLAB ya. Kalau misalnya kita punya folder ya nanti kita dir folder apa yang mau kita ingin tahu isinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan worddir. Worddir tidak. Ini kalau sebelumnya harusnya setelah YT kita bisa ketik worddir. Artinya worddir itu adalah yang bisa file yang bisa atau file yang merupakan file dari MATLAB-nya. Kemudian karena ini sudah ada di MATLAB X, ini sudah ada di folder tersebut contoh M, berarti kita bisa eksekusi yang tadi ya. Sebagai contoh yang awal tadi, kita bisa eksekusi contoh. Nah, langsung ketemu lebar, luas, dan panjang. Nah, sedangkan ini yang mat file itu tidak bisa kita langsung gini karena dia merupakan jenis mat. Ini error karena ini merupakan mat file. Tadi di video sebelumnya kita bisa memanggil, ini kan variabel di data 1 dan variabel di data XY. Sesuai dengan video sebelumnya kita bisa memanggil dengan load nih. Kalau kita mengambil data.mat ini baru bisa. Jadi kalau yang .m yang kita buat dengan script atau M file itu kita bisa eksekusi langsung dengan mengetik nama filenya di command window, tetapi harus di current folder yang sesuai artinya di folder yang menyimpan dari file tersebut. Kemudian kalau kita pengen mengetahui pathnya MATLAB secara keseluruhan, kita bisa ketik path ini, PATH. Nah, ini adalah alamat atau search path punyanya MATLAB. Banyak sekali ya. Ini dari ini toolbox, kemudian di toolbox semua ya. Help, ada banyak. Ini adalah alamat-alamat pathnya
MATLAB. Nah kemudian kalau kita pengen mengubah defaultnya ini, current foldernya atau pathnya, kita bisa ketik path tool gini. Nah ini kita bisa ini, kan ada banyak-banyak path, kita bisa pilih salah satu atau kita pengen defaultnya. Defaultnya berarti yang ini MATLAB ini. Di program file MATLAB yang apa ya defaultnya. Kita ketik default, nanti akan kembali ke default. Atau kalau enggak ya kita bisa atur sendiri di sini menggunakan ini. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.